Hey, kalian lagi dengerin gue, Harimu Krifan. Setelah di beberapa podcast kemarin, gue ditemenin ngobrolnya. Kali ini gue bawain podcast ini sendiri lagi. Ya, mungkin nanti gue bakal bawain sama teman lagi ya buat ngobrol-ngobrol. Walaupun kalau sendiri sih sebenarnya gue gak masalah juga. Cuman takutnya terlalu subjektif lah guanya. Atau terkesan gue maksain pendapat sendiri. Padahal sebenarnya gak gitu. Ya kita boleh punya pendapat masing-masing kan. Boleh banget, bebas. Tapi ya kalau berdua mungkin bisa lebih objektif aja memandang sesuatu dari banyak sudut pandang gitu. Yap, bahasan gue kali ini adalah tentang LDR, Long Distance Relationship, atau biasa kita sering sebut hubungan jarak jauh. Hubungan yang dimana ada jarak terbentang di antara keduanya. Sebenarnya udah banyak banget sih yang bahas ini. Tapi kali ini gue mau bahas ini menurut sudut pandang gue sendiri. LDR itu gimana? Pendapat gue juga tentang LDR itu seperti apa. Ngomongin LDR sendiri, gue pribadi pun pernah LDR. Dulu pernah. Pas sudah nikah pun ada fase dimana gue mesti LDR. Tapi ya dari situ banyak sih yang bisa gue ambil. Sebenarnya gue pribadi sih gak mau ada di hubungan yang LDR ya. Tapi ya kan udah kondisinya gitu. Siapa sih yang mau dengan kondisi LDR? Kondisi yang gak kita inginkan ya. Tapi ya mesti kita lihat juga ini LDR memang sementara, lama atau gimana. Berat sih ya sebenarnya. Apalagi LDR itu kadang gak cuma antar kota doang. Banyak juga dari kita yang LDR-nya antar pulau, atau bahkan antar negara yang pasti tingkat kesulitannya bisa lebih-lebih banget. Sebelumnya gue mau bacain cerita dulu nih yang udah dikirim ke gue. Ini cerita dari temen sih. Dia ngirim lewat WA, tapi dia minta gue buat naikin ceritanya di podcast tanpa gue sebutin namanya. Oke siap, dirahasiakan ya namanya ya. Gue langsung aja ya. Hai Van, makasih udah mau bacain cerita gue. Gue mau cerita tentang hubungan gue sama seseorang yang rusak gara-gara LDR. Lebih tepatnya karena si doi gak mau LDR. Gue sama dia udah pacaran kurang lebih 2 tahun. Selama ini semuanya baik-baik aja. Setahu gue semuanya berjalan biasa-biasa aja. Sampai pada akhirnya gue mendapat tawaran pekerjaan yang gak mungkin gue lewatkan. Tapi itu harus membuat gue pindah keluar kota, ninggalin dia secara fisik yang masih ada di sini dengan kesibukannya. Tapi dia gak setuju. Dia gak mau ngelanjutin. Alasannya dia gak mau kalau LDR. Bukannya dia gak suka gue dapat pekerjaan itu, tapi cuman gak mau jauh dari gue sih katanya. Jadi dia gak mau LDR-an sama gue. Gue bingung. Gue harus pilih karir yang ada di depan mata atau hubungan yang selama ini udah gue bangun. Dan setelah lama berpikir, akhirnya gue mutusin buat memilih pekerjaan itu dan ninggalin kota ini. Dan juga memilih pisah sama dia. Gue gak ngerti kenapa dia milih berhenti padahal belum nyoba. Tapi ya gue hormatin keputusan dia. Dia berhak bahagia. Dan dia juga punya hak buat punya seseorang yang selalu ada di saat dia butuh secara fisik. Menurut lu gimana, Van? Oke, by the way, makasih ya udah kirim cerita singkatnya ke gue. Gue mau coba bahas menurut sudut pandang gue ya. Sebelumnya, menurut gue orang yang bisa melewati LDR itu adalah orang-orang yang hebat. Kenapa hebat? Karena lu harus bahagiain orang yang lu sayang. Dan buat dia senang terus, buat dia bahagia,
tanpa lo ada di dekat dia. Itu PR banget, asli. Tugas yang berat-berat banget. For sure gak semua orang bisa. Hebat menurut gue karena mereka bisa sama-sama komitmen dan bisa sama-sama memegang teguh janjinya. Sama-sama fokus dengan kesibukan dan tujuan yang mereka jalani tanpa mengurangi kewajibannya kepada pasangannya. Hebat menurut gue karena mereka di sela-sela kesibukan masih bisa meluangkan waktu sekedar untuk telepon, WhatsAppan, atau video call agar bisa terus memupuk kepercayaan dan rasa yang dimiliki. Tapi banyak juga yang ragu. Mungkin di kasus ini termasuk pasangan lo. Takut kalau jauh di sana, lo ketemu orang yang baru dan ngabisin waktu bareng sampai akhirnya saling suka. Ya itu biasa terjadi lah ya. Gue gak bilang itu gak mungkin. Di lingkungan baru kita pasti ketemu orang-orang baru kan. Ketemu suasana baru. Dan kalau pada akhirnya kita suka sama orang, ya bisa aja. Tapi balik lagi sama niat kita. Dan apa sih tujuan kita? Kalau memang LDR itu cuman buat nerusin karir ataupun kuliah, ya toh buat masa depan bersama juga kan. Kenapa enggak? Kalau memang kita yakin sama pasangan kita, dan kita tahu dia orangnya kayak apa, toh gak akan terjadi apa-apa juga. Kita juga harus ngejawab rasa percaya itu dengan menjaganya, dengan gak main-main, dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang dia berikan. Ya intinya saling percaya lah ya. Karena ketika keduanya udah sama-sama percaya dan bisa jaga komitmen, LDR gak akan sesulit dan seseram yang dibayangkan kok. Gue yakin. Tapi untuk kasus teman gue ini ya, mungkin dengan si dia yang gak mau LDR, ya itu hak dia. Dan gue sih apresiasi ya juga buat lu yang bisa terima keputusan dia. Gak masalah. Gue tahu mungkin lu siap aja sih buat LDR, tapi dianya yang enggak. Di sini kan berarti ada visi yang jelas berbeda. Ada cara ngejalanin yang beda. Ya gak apa-apa. Berarti dia bukan orang yang tepat buat lu. Secara cinta itu kan harus butuh perjuangan. Dan yang diperjuangin itu juga kita harus tahu layak atau enggak diperjuangin. Kalau dari awal si dia juga gak mau berjuang buat kalian, ngapain lu masih perjuangin? Yang ada lu bakal perjuangin cinta yang salah. Perjuangin orang yang salah. Orang yang sama sekali gak mau ikutan berjuang demi keadaan kalian. LDR yang berhasil itu adalah ketika dua orang yang sama-sama mau merelakan egonya demi kebaikan bersama, apapun keadaannya. Mungkin juga di sini cewek lu bahasa kasihnya juga adalah quality time kali ya, atau juga physical touch bisa jadi. Jadi memang dia itu butuh sosok lu di dekat dia, atau mungkin dianya yang rada parno kalau lu jauh. Takut nanti kalau lu mulai main api di tempat yang baru. Padahal dia juga gak nyadar kalau dia juga punya kesempatan buat main api. Makanya gak jarang ya kita dengerin banyak orang yang plesetin kata LDR itu dengan long distance, rela diduain ship. Aduh. Anyway, kan udah berakhir. Ya udah nggak masalah. Kalau memang lu pribadi nggak apa-apa kalau LDR dan dianya nggak mau, ya udah nggak apa-apa, akhirin aja. Itu tandanya kalau memang hubungan ini tuh nggak layak buat diterusin. Sebenarnya dalam LDR, bagi yang memang bisa ngejalanin dengan baik, ada banyak manfaat juga yang bisa kita dapatkan. Pengalaman gue nih, LDR membuat kita sangat menghargai yang namanya komunikasi. Sebenarnya sih mau LDR ataupun enggak, komunikasi itu kan sangat penting ya. Tapi
komunikasi itu juga yang bisa menghancurkan hubungan kalau nggak dijalani dengan baik. Tapi dalam kasus-kasus LDR, hal ini tuh bisa jadi fokus utama yang memang lu harus jaga. Nggak jarang juga orang hubungannya berakhir karena kesalahpahaman nih. Namun bedanya, untuk kamu yang LDR, satu-satunya jalan agar kamu tetap berhubungan adalah komunikasi. Maka dari itu, hanya kamu juga yang tahu pentingnya komunikasi agar hubungan kamu tuh tetap terjaga. LDR juga ngajarin kita tentang bagaimana mendoakan dia dari jauh. Mendoakan keselamatan dan kesuksesan dia. Bukankah doa adalah senjata utama untuk mengetuk pintu langit? Iya kan? Doa di kala jauh mungkin bisa menjadi penyebab kalian akan bersatu lagi dalam waktu dekat. Kita nggak tahu ya. LDR juga ngajarin kita membiasakan fokus menjalani hari lu dengan normal. Walau nggak ketemu dengan orang yang kita sayang, tapi tetap bisa hubungin dia lewat telepon, WhatsApp, atau video call. Zaman sekarang kan udah canggih ya. Kalau mungkin bisa ngurangin rasa kangen kita dengan video call. Lu bayangin aja, orang-orang zaman dulu mereka LDR-nya gimana? Kalau ngirim surat tuh bisa berminggu-minggu nyampenya. Tapi tetap aja ada orang yang bisa ngejalanin. Mereka senang-senang aja tuh. Dan dengan bahagianya mereka menerima surat dari seseorang yang sudah ditunggu-tunggu. Wow. Walau sih gue akuin, buat yang jam kerjanya nggak tentu ataupun sibuk banget, nyempetin komunikasi lewat video call dan teleponan itu memang kadang sulit ya. Dan nggak jarang juga yang ribut gara-gara masalah beginian. LDR itu juga ngajarin kita bagaimana menunggu waktu pulang, dan begitu bahagianya mendekati waktu pulang itu. Membuat semua terasa menyenangkan dan sangat dinanti-nantikan. Waktu bertemu yang lo tunggu sekian lama akan lebih terasa. Dan tentunya di saat lo ketemu akan lebih bermanfaat quality time-nya. Daripada lo ngabisin waktu tiap hari bareng dia tapi kerjaannya ribut mulu. Enggak. Gua bercanda, jangan tersinggung ya. Jadi kesimpulannya adalah, pada dasarnya itu nggak ada orang yang mau berjauhan dengan orang yang dicintainya. Sama halnya kita dengan keluarga kan, dengan orang tua, dengan saudara. Siapa bilang jauh itu enak? Hanya saja keadaan menuntut di mana kita harus sementara waktu berjauhan dulu. Tapi ya bukan berarti nggak bakal ketemu lagi kan, siapa yang tahu. Dan ketika hubungan jarak jauh itu terjadi, lo harus jaga tetap komitmen dan kepercayaan walau semuanya itu nggak mudah. Makanya nggak jarang ya kita temuin di sekitar kita, ada banyak kasus yang LDR tapi pada akhirnya nikah. Ada juga yang mau nikah sebentar lagi mau married tapi lagi LDR. Dan ada juga yang tetap LDR pas udah married. Mungkin juga lo yang lagi denger ini ada di situasi ini sekarang. Karena menarik sih, menurut gue LDR itu emang sulit. Tapi gue akuin juga, bukan berarti gak bisa. Tergantung lo ada di fase mana yang ketika lo jalanin LDR ini. Kalau memang dari awal LDR, gue rasa memang agak sulit ya membangun hubungan dan mengenal si dia itu langsung dari jarak yang jauh. Karena kadang tuh butuh ketemu langsung buat nilai seseorang itu kayak gimana. Dari cerita teman gue tadi, kita bisa belajar bahwa ada juga kasus yang mereka merelakan jarak biar gak jauhan. Yang rela ngerelain peluang karir ataupun lulus di perguruan tinggi yang dia idam-idamkan hanya karena gak pengen jauh dari si dia. Beberapa teman gue ada yang kayak gitu.
mereka tetap satu kota sama pasangannya. Ya, balik-balik lagi ke kalian sih. Intinya LDR itu, bagi kalian yang ngejalanin, butuh ekstra kesabaran, keyakinan, kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan dari kedua orang yang menjalaninya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast gue sampai detik ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah support, udah dengerin dan ikutin podcast-podcast gue sebelumnya juga. Gue harap ini relate ataupun tidak sama lu tetap denger podcast gue ke depannya. Terima kasih juga yang udah follow gue di IG ya. Akhir kata, gue Ivan, pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat istirahat, selamat malam.